Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 yang sekarang masih berada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini masih kita belajar dalam tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dua muatan pelajaran. Yang pertama tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah untuk muatan PPKN. Ya. Anak-anakku yang sekarang ada di rumah, dalam pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang teks bacaan yang kaitannya dengan tanaman jagung. Nanti pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kembali tentang hal itu. Maka dari itu nanti jangan lupa ya, kalian buka kembali bacaan yang ada pada pembelajaran 1 kemarin. Untuk menjelaskan tentang pembelajaran keempat ini, Bu Guru akan tampilkan video seperti biasa untuk membantu anak-anakku dalam belajar memahami pembelajaran keempat ini. Silakan kita saksikan bersama cuplikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak hebat, tahukah kalian apa itu kesimpulan bacaan? Ya, kesimpulan bacaan adalah rumusan akhir pada suatu bacaan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita membaca bersama-sama. Judul bacaan kita hari ini adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak? Mari kita baca bersama paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Sudah menemukan kesimpulan dari paragraf pertama ini? Kesimpulan paragraf pertama adalah jagung salah satu makanan pokok di Indonesia. Kita lanjutkan paragraf yang kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Apa kesimpulan paragraf kedua ini? Kesimpulan paragraf kedua adalah jagung berkembang biak melalui biji. Dari dua contoh kesimpulan pada paragraf yang kita baca, bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik? Ciri-ciri kesimpulan yang baik harus berisikan 1.
pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Sebagai latihan kalian di rumah, carilah kesimpulan pada bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, paragraf ketiga, 4, dan 5 pada buku siswa yang kalian miliki halaman 3. Sekarang, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama, terlihat suasana hidup rukun bersama anggota keluarga. Yang kedua, hidup rukun bersama teman-teman tanpa membedakan agama, ras, maupun golongan. Gambar selanjutnya adalah gambar anak-anak yang sedang bekerja sama membersihkan kelas mereka. Lalu, ada pula gambar anak-anak yang sedang melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Dan yang terakhir adalah gambar pertunjukan tarian daerah. Menurut kalian, gambar-gambar tersebut mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila? Ya, gambar tersebut mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila. Dapatkah kalian menyebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila lainnya? Tulis jawabanmu dan kirim ke nomor WhatsApp. Ya, demikian tadi ya tayangan video untuk membantu anak-anakku dalam belajar dalam pembelajaran keempat pada hari ini. Silakan setiap detil video anak-anakku amati dengan baik supaya bisa membantu kalian dalam memandu mengisi setiap kuesioner yang ada pada buku siswa yang anak-anakku sekalian sudah miliki di rumah. Nanti apabila ada ketidakjelasan seperti biasa kita bisa berkomunikasi melalui WA. Kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.